Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa meneruskan pembahasan tentang Ramadan ini, tentang puasa ini. Sekarang akan membahas masalah sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah di bulan Ramadan itu banyak sekali. Di antaranya adalah takjilul fitri, segera berbuka. Artinya kapan kita menyegerakan berbuka itu sunnah, asalkan sudah tahakkuk ghurub, maghrib itu sudah nyata, maka kita segera untuk berbuka. Bukan karena takjilul fitri menyegerakan berbuka ini sunnah, kemudian kita itu sebelum maghrib, sebelum beduk maghrib sudah buka duluan, ya ini batal puasanya. Jadi kalau sudah tahakkuk al-ghurub, sudah nyata beduk maghrib, artinya matahari sudah tenggelam masuk waktu maghrib, kita disunahkan untuk menyegerakan berbuka. Artinya tidak ada pekerjaan lain yang disunahkan waktu itu kecuali langsung berbuka dengan kurma, dengan air dulu. Jangan langsung sibuk dengan sholat maghrib dulu. Artinya mengakhirkan sholat maghrib ini lebih utama, menyegerakan sholat maghrib lebih utama kita menyegerakan untuk berbuka dulu. Berbuka walaupun dengan sebiji dua biji kurma itu. Yang kedua, as-sahur. Kita sunnah untuk bersahur sekalipun kita kuat. Ya sunnah, namanya sunnah. Walaupun kita sudah selesai niat, besok saya niat puasa, kemudian kita tidur tidak sahur, ya tidak apa-apa. Ini namanya sunnah. Jadi kalau kita sahur, ini sunnah. Tujuannya apa untuk sahur itu? Walaupun bijur'ati ma'in, agar supaya besoknya kita agak kuat untuk melaksanakan ibadah puasa ini. Hanya sahur ini yang sunnah lagi adalah takhirus sahur, mengakhirkan sahur. Ya sahur itu bolang, bisa sudah dimulai sahur, waktu-waktu sahur dari jam 1, jam 2. Tapi yang lebih utama itu diakhirkan lagi takhirus sahur sebelum imsak itu 10 menit sebelum waktu subuh selesainya sahur. Asalkan jangan sampai mengakhirkan sahur sunnah kita langsung sampai kepada waktu tulu'il fajrinya, ini batal salat adha puasa kita. Terus sunnah-sunnah berikutnya itu adalah taftirus shaimin. Ini kalau di pedesaan ini sudah umum. Taftirus shaimin itu artinya memberi buka terhadap orang-orang yang berpuasa. Ada istilah buka bersama. Tapi kalau di pedesaan, terutama di daerah-daerah saya di Talango itu, mereka mengundang tetangganya, mengundang saudara-saudaranya, entah 50 orang, 100 orang, ada yang sampai 200 orang diundang, kita buka bersama. Itu namanya taftirus shaimin, ini diantara sunnah-sunnah puasa. Kenapa? Karena lima fihi minal ajril kabir. Karena taftirus shaim itu memberikan makan terhadap orang yang berpuasa ini, hukumnya adalah sunnah dan mempunyai pahala yang besar, ajril al-kabir. Kemudian juga termasuk sunnah puasa ini adalah ightisal minal janabah qoblal fajri. Kalau kita junub, saat di malam-malam puasa kita junub, usahakan mandinya sebelum fajar. Sebelum subuh kita sudah mandi janabah duluan. Sebelum subuh kita harus sudah mandi dulu. Kenapa? Khurujan minal khilafi, karena kita keluar dari khilaf orang yang tidak mengesahkan puasa kita kalau mandi setelah subuh. Tapi kalau kita Syafi'iyah kan, walaupun mandi setelah subuh puasanya tetap sah. Ya hati-hati ketika memasukkan air ke hidung, ke telinga, ini kita hati-hati, jangan sampai mubalaghah, jangan sampai inggimas nyelam, kita biasa siram-siram. Tapi yang lebih utama lagi, yang disunnahkan lagi adalah kita mandi janabah itu sebelum fajar.
Juga al-iksaru minal amali sholihah, kita memperbanyak berbuat amal kebajikan, baik sedekah, halaqah ilmi, memberikan ilmu, sharing ilmu kepada orang lain, ngaji, zikir, iktikaf. Ini kita diharapkan untuk seperti itu di malam-malam atau di hari-hari Ramadan. Yang paling diharapkan adalah al-ijtihad fil ashril awakhir. Kita ijtihad lebih semangat di hari-hari terakhir, di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi dari tanggal 21 sampai tanggal 30 itu kita harus lebih semangat. Tujuannya apa? Adalah untuk memperoleh Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu dinamakan Lailatul Qadar karena li'azmi qadrihi indallah, karena besarnya kadar Lailatul Qadar, besarnya Lailatul Qadar derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar sudah kita mafhum di dalam Al-Qur'an, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah menurunkan Al-Qur'an ini di malam Lailatul Qadar. Terus sekarang terjadi perbedaan. Mungkin ada timbul pertanyaan kita ini. Kita di Indonesia ini memperingati nuzulul Quran gitu ya. Hari turunnya Al-Quran di Indonesia ini kita peringati setiap tanggal 17 Ramadan. Tapi di dalam Al-Quran, di surat Al-Qadr itu dijelaskan bahwasanya Allah menurunkan Al-Quran ini pada malam Lailatul Qadar. Kita tahu malam Lailatul Qadar ini menurut Syafi'iyah, menurut Imam Syafi'i munhasiratun fil asril awakhir min Ramadan. Lailatul Qadar ini hanya di malam-malam terakhir, 10 malam terakhir di bulan Lailatul Qadar. Ini menurut Imam Syafi'i, sekalipun wa kullu lailatin min Ramadana muhtamilatun laha, sekalipun dari tanggal 1 sampai tanggal 30 bisa saja terjadinya Lailatul Qadar. Kenapa disamarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Malam tanggal ini Lailatul Qadar, malam kok tidak langsung di ini tanggal Lailatul Qadar? Tujuannya agar kita mujahadah, agar kita ini berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar sejak malam tanggal 1 bulan Ramadan. Ini disamarkan. Cuman menurut Imam Syafi'i, munhasiratun fil asril awakhir itu hanya terbatas pada hari 10 terakhir, dan paling diharapkan dua arjah itu adalah fil witri, di malam-malam ganjil. Di malam-malam ganjil di bulan Ramadan, di 10 terakhir bulan Ramadan. Kembali kepada 17 Ramadan dan Lailatul Qadar ini, di Indonesia terutama peringatan nuzulul Quran kita laksanakan 17 Ramadan. Tapi Al-Quran menjelaskan, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Gimana penjelasannya ini? Kami mengumpulkan referensi di dalam tafsir Al-Qurtubi, dijelaskan setelah Lailatul Qadarnya. La khilafa anna al-Qur'ana unzila minal lauhil mahfuz Lailatul Qadri ala ma bayyanahu jumlatan wahidatan. Di malam Lailatul Qadar ini penjelasan tafsir Al-Qurtubi, tidak ada perbedaan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dari Lauh Mahfuz ila Baitul Izzah jumlatan wahidatan. Baitul Izzah ini adalah langitnya dunia ini, sama'id dunia ini. Dari Lauh Mahfuz Al-Qur'an itu diturunkan secara jumlatan wahidatan sekaligus. Fawudi'a fi Baitul Izzah, kemudian Al-Qur'an ini ada diletakkan di Baitul Izzah. Baitul Izzah adalah sama'id dunya, langitnya dunia ini. Summa kana Jibril alaihi salam sallallahu alaihi wasallam yanzilu bihi najman fil awamir wan nahi wal asbab. Wadhalika fi 20 sanatan. Setelah itu Jibril ini turun membawa wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam najman secara berangsur-angsur selama 20 tahun. Jadi sesuaikan dengan sebabnya, sebab perintah, larangan, berangsur-angsur. Jadi yang dimaksud Lailatul Qadar, turunnya Quran di malam Lailatul Qadar itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke sama'id dunya ini, ke langit dunia ini secara
jumlatan wahidatan. Terus masuk turunnya Al-Qur'an yang kita peringati 17 Ramadan itu gimana? Yaitu kita mengacu pada turunnya wahyu pertama kali terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira pada tanggal 17 Ramadan. Hal ini juga dijelaskan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya ketika menafsiri wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan ala abdina kepada hamba Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaumal furqan, di hari furqan, di hari pemisah antara baik dan kebatilan. Apa furqan itu? Adalah yaumal taqal jam'an, di hari bertemunya dua kelompok, dua pasukan, antara pasukan kafir dengan pasukan Islam bertemu di Badar. Hal ini terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Sesuai dengan tafsir At-Tabari, qala Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib berkata, kanat Lailatul Furqan yaumal taqal jam'an. Lailatul Furqan ini maksudnya adalah hari di mana ketika hari Al-Furqan, hari Al-Qur'an Al-Furqan ini sama bertepatan dengan yaumal taqal jam'an, yaitu litis'a asyarata min syahri Ramadan, tanggal 17 Ramadan. Ini menurut Sayyidina Hasan bin Ali. Dan ini yang dijadikan patokan kita, dijadikan dasar kita memperingati nuzulul Quran di 17 Ramadan. Jadi berangsur 17 Ramadan itu adalah kita berdasarkan pada turunnya wahyu pertama kali terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana juga didukung oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah, kanat ibtida'ul wahyi ila Rasulullah yaumal isnain. Turunnya wahyu pertama kali kepada Rasulullah di Gua Hira maksudnya itu adalah yaumal isnain. Li sab'a asara lailatan, tanggal 17, di malam tanggal 17 kholat min Ramadan, yaitu di malam tanggal 17 Ramadan. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir. Juga dijelaskan oleh Syekh Izzuddin Ali dalam kitabnya Al-Kamil, dijelaskan juga wa qala akharun kana dzalika litis'a asyarata, bahwasanya turunnya Al-Qur'an pertama kali kepada Rasulullah itu adalah tanggal 17 Ramadan. Kalau kita telisik di sejarah di Nurul Yakin itu dan syarah Nurul Yakin karangan Syekh Muhammad Al-Khudri itu menegaskan bahwasanya permulaan wahyu itu lamma balagha alaihi salatu wassalam sinnal kamal, ketika Rasulullah sudah sampai pada umur 40 tahun sinnal kamal. Karena umurnya manusia itu kalau sudah 40 tahun kita bisa melihat kepada umur 40 tahun. Kita melihat manusia itu umur 40 tahun. Kayaknya di sini Imam Muhammad Al-Hudri mengatakan kalau sudah umur 40 tahun Rasulullah ketika sampai sinnal kamal. Jika manusia sudah berumur 40 tahun tapi dia pekerjaannya masih saja pekerjaan fahisah yang kita kerjakan, pekerjaan jelek yang kita kerjakan, maka ini sulit diharapkan untuk menjadi baik. Dari awal ini orang tidak baik lah, katakanlah pekerjaannya buruk apa. Tapi ketika sudah berumur 40 tahun dia berubah, maka ada harapan ke belakang dia akan menjadi baik. Jadi hati-hati dengan umur 40 tahun. Makanya disebut sinnal kamal di sini. Wahia arba'una sanatan, umur 40 tahun waktu itu Rasulullah arsalallahu lil alamina basyiran wa nadhira. Kemudian Allah mengutus beliau pada umur 40 tahun sebagai utusan terhadap penduduk alam untuk basyiran wa nadhira yukhrijahum minadh dhulumati dan nur, agar menghilangkan, agar Rasulullah itu mengeluarkan manusia dari dhulumat dan nur. Wa kana dzalika, ini permulaan Rasulullah diangkat untuk menjadi utusan fi awali Februari sana 610 minal miladi,
Ini terjadi pada tahun 600 Masehi, 610 Masehi. Kama audahul marhum Mahmud Abasa al-Falaki, sebagaimana dijelaskan oleh almarhum Mahmud al-Falaki. Tabayyana ba'da dhiqatil basi, maka jelas setelah kita membahasnya dengan sungguh, anna dzalika kana fi 17 Ramadan. Maka itu ketika badul wahyi itu, permulaan wahyu kepada Rasulullah itu, setelah kita bahas pada permulaan Februari ini tahun 610 itu, ternyata itu adalah pada tanggal 17 Ramadan. Dengan dasar inilah maka kita di Indonesia ini khususnya menjadikan tanggal 17 Ramadan ini sebagai malam nuzulul Quran, dan tidak bertentangan dengan malam Lailatul Qadar, tidak bertentangan. Karena Lailatul Qadar itu turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ila sama itu ya, dari Baitul Izzah ini. Wa budi'a fiha, diletakkan di Baitul Izzah. Setelah itu turun ke Rasulullah secara najman atau nujuman, secara berangsur-angsur sesuai dengan perintah apa yang akan disampaikan kepada Rasulullah, larangan apa yang akan disampaikan kepada Rasulullah, sebab-sebab apa terjadinya semuanya. Terus selama 20 tahun. Ini perbedaan antara Lailatul Qadar. Dan di Lailatul Qadar ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan kebajikan di malam Lailatul Qadar ini pahalanya lebih baik dari 10 bulan, 1000 bulan. Jadi inna anzalnahu fi Lailatul Qadri khairun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan khairun, bukan kita mengerjakan kebaikan di bulan Ramadan ini di malam Lailatul Qadar, kita mengerjakan kebaikan di malam Lailatul Qadar bukan sebanding dengan 1000 bulan, bukan sebanding dengan mengerjakan kebaikan 1000 bulan, tapi khairun, lebih baik. Awal-awal mulanya turunnya surat ini, Jibril alaihissalam datang ke Rasulullah menceritakan tentang kisah ini. Kisahnya ada di kitab, dijelaskan di kitab Tafsir Ibnu Katsir, juga dijelaskan di kitab Durratun Nasihin. Waktu itu dijelaskan Rasulullah, Jibril datang kepada Rasulullah memberitahu bahwasanya ada di golongan Bani Israel itu namanya Sam'un al-Ghazi. Sam'un al-Ghazi ini ada wakilah wali Allah, ada yang mengatakan nabi. Tapi oleh orang barat ini dirubah namanya menjadi Samson. Itu asalnya Sam'un. Oleh orang Indonesia dirubah lagi, ada film namanya Samson Betawi. Beliau digambarkan seorang yang kuat. Selama 1000 tahun beliau ini malamnya mujahadah qiyamul lail. Jadi Sam'un al-Ghazi kalau malam ini terus qiyamul lail, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tahajud, baca Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di malamnya. Pagi hari, siangnya dia berpuasa. Beliau berpuasa berperang melawan orang-orang kafir dengan bersenjatakan dagunya unta, bersenjata dagu unta. Selama 1000 tahun. Yang ceritanya ini panjang. Al-kisah wal akhir, kisah akhirnya itu ini dikhianati oleh istrinya sendiri karena Sam'un membocorkan rahasianya untuk diikat, harus diikat dengan rambutnya, diikat rambutnya oleh istrinya, kemudian memanggil orang kafir istrinya itu karena tergiur oleh harta untuk membunuh Sam'un. Akhirnya Sam'un al-Ghazi itu dicongkel matanya, dimutilasi, digunting bibirnya. Waktu sekarat Sam'un al-Ghazi ini Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada Sam'un al-Ghazi, apa yang akan kamu minta? Sam'un al-Ghazi bilang, saya minta kekuatan saya kembali. Izinkanlah saya untuk merobohkan gedung tempat pengeksekusian saya ini, eksekusi saya ini akan saya robohkan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan itu kembali. Seluruh orang kafir mati, roboh di gedungnya itu, kena robohnya gedungnya Sam'un al-Ghazi, termasuk istrinya sendiri. Sahabat minta, berapa pahala? Sahabat bertanya kepada Rasulullah, ada yang tahu Rasulullah berapa pahalanya Sam'un al-Ghazi ini berjuang di jalan Allah? Rasulullah tidak menjawab, tidak tahu. Ya.
Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada malaikat Jibril, memberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemuliaan terhadap umatnya, pahala yang melebihi pahalanya Sam'un al-Ghazi jika kita beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya lebih baik dari pahalanya Sam'un al-Ghazi. Jadi di malam Lailatul Qadar itu ketika sudah subuh fajar, ini malaikat Jibril datang memanggil semua malaikat. Ta'al. Ayo sini semuanya malaikat. Kami ya sini semuanya. Malaikat-malaikat dipanggil. Malaikat bertanya pada Jibril, "Apa Jibril? Kemuliaan apa yang akan diberikan pada Muhammad, kepada umat Muhammad saat ini?" Allah Subhanahu wa taala, kata Jibril, memandang umat Muhammad pada malam ini, pada hari ini bi'ainir rahmah. Allah memandang mereka umat Muhammad dengan pandangan kasih sayang. Cuma 3 orang, cuma 4 orang. Kata Jibril, 4 orang yang akan tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di Lailatul Qadar itu. Yang pertama pemabuk. Yang kedua, uququl walidain, orang yang durhaka terhadap orang tuanya. Yang ketiga, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Yang keempat, orang yang bertengkar sesama Islamnya 3 hari tak nyapa, 3 hari tidak bertegur sapa, maka 4 orang ini oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya tidak akan diampuni di malam Lailatul Qadar ini. Ya, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan. Lanjutannya kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan bersamaan dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mohon dari Allah Subhanahu wa taala, dan di bulan-bulan Ramadan ini kita, di akhir Ramadan ini kita bisa mendapat bertepatan dengan bisa beribadah bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.